Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang penanaman modal asing langsung atau FDI. Apa itu FDI? Foreign Direct Investment atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Ia bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara tujuan investasi bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi lebih baik sebagian atau seluruhnya. BKPM adalah lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Cara menanam modal asing. Penanam modal membeli sebuah perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya sekurang-kurangnya 10%. Kenalkan, nama saya Karisma Nakali, NRP 130117104. Yang berikutnya itu regulasi FDI yang ada di Indonesia. Regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997. Pada isi dari undang-undang ini antara lainnya itu tentang bidang usaha apa saja yang bisa ditanamkan modal asing, dan juga pajak dan pungutan apa saja yang diberikan kepada pemodal asing tersebut. Berikutnya itu FDI yang ada di Indonesia. Pada tahun 2004, dalam dekade 20 tahun belakangan ini, pada tahun 2000 Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan penanaman modal asing dikarenakan kestabilan ekonomi dan politik Indonesia pada saat itu masih goyah. Tetapi karena didukung dengan perkembangan ekonomi yang meningkat, tahun-tahun berikutnya meningkat 5-7%. Kemudian Indonesia sekarang sudah mendapatkan yang namanya penanaman modal asing mulai dari tahun 2004 yang lalu. Saya akan menjelaskan tentang fungsi penanaman modal asing. Yaitu yang pertama adalah mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. 2. Sumber dana modal asing yang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dari pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural menjadi lebih baik lagi. Dan yang keempat adalah menjadi cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanaman modal. Sektor kedua saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi FDI adalah kurangnya jaminan atau perlindungan investasi. Yang kedua adalah dicabutnya berbagai insentif di bidang perpajakan. Yang ketiga adalah instabilitas politik dan keamanan. Yang keempat adalah pelaksanaan otonomi daerah. Terakhir saya akan menjelaskan tentang akan tujuan dari FDI itu apa. Yang pertama adalah untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara. Yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal. Yang ketiga, menciptakan hambatan perdagangan untuk perusahaan lain. Dan yang terakhir, tekanan yang lebih tinggi daripada negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan, dan infrastruktur yang lebih baik. Baik, sekian, terima kasih.